Hai semuanya, kali ini gue akan mencoba mengulas beberapa mitos yang ada di sepak bola dan membuktikan kalau itu semua nggak bener. Gue akan jelaskan satu persatu, pastiin kalian nonton sampai habis dan kalian harus ingat ini karena ini akan berguna buat kalian. Let's go! Latihan fisik lebih penting daripada latihan yang lain katanya, tapi nggak sesimpel itu guys. Semuanya dibutuhkan komposisi latihan yang seimbang. Ada banyak bukti kalau misalnya fisik bukan segalanya. Contohnya Spanyol yang pemainnya nggak punya fisik tinggi besar seperti pemain-pemain Eropa lain, buktinya bisa mendominasi sepak bola selama tahun 2010 sampai 2012-an. Dan itulah intinya komposisi latihan yang seimbang itu penting guys. Karena nggak cuma itu, sepak bola itu membutuhkan otak juga. Kenapa pemain Spanyol bisa mendominasi? Karena mereka pinter-pinter. Itulah komposisi latihan yang penting berperan besar. Karena banyak banget pemain yang punya fisik bagus tapi mereka punya decision making yang gak sebagus itu. Pemain yang bagus tapi gak punya mental yang kuat. Kenapa? Itulah komposisi latihan yang seimbang sangat penting. Tim yang bermain bagus pasti bakal menang. Ini gak bener guys, karena banyak banget pelatih-pelatih pragmatis yang membuktikan sepak bola indah itu nggak menjamin kita pasti bakal menang guys. Ada contohnya Carlo Ancelotti yang katanya kuci-kuci itu bisa nggak juara Liga Champion karena taktiknya jelek, miskin taktik, dan akhirnya dia bisa juara Liga Champion. Ada juga Jose Mourinho yang dengan Internya bisa membawa Inter meraih treble winner dengan taktik yang katanya orang sejelek itu. Intinya sepak bola ini soal kemenangan guys. Emang sepak bola indah itu enak ditonton, tapi para pelatih punya pendekatannya masing-masing yang intinya satu, mereka ingin menang. Jadi nggak masalah mungkin jika pelatih ingin kita punya permainan tim yang nggak terlalu bagus tapi akhirnya menang, it's not a bad thing. Intinya kita harus respect semua taktik yang ada di sepak bola karena itulah yang membuat sepak bola lebih indah untuk dinikmati. Emang teknologi telah membuat sepatu semakin ringan dan kebanyakan pemain itu pengen sepatu yang ringan katanya agar bisa lari lebih cepat. Padahal faktanya nggak seperti itu guys. Kalau saya lu jago, kalau saya lu lari lu cepat ya, mau pakai sepatu macam Copa Mundial pun nggak masalah. Kenapa sepatu makin ringan sama aja makin ringkih? Kenapa? Karena material yang dipakai semakin sedikit guys, dan otomatis itu menambah resiko kita cedera semakin besar. Selain itu, kalau misalnya sepatu makin ringan, sama aja materialnya lebih sedikit yang dipakai, dan sama aja durability-nya nggak bagus, dan otomatis nggak tahan lama, lebih mudah rusak. Ada contohnya Puma yang waktu itu ngeluarin sepatu yang enteng banget, dan tapi ternyata itu ada self claim-nya 10 pakai langsung rusak, dan itu jelas nggak bagus apalagi untuk kita yang punya budget terbatas. Itulah kenapa sepatu yang ringan nggak selamanya bagus guys. Brand-brand besar udah mulai meninggalkan sepatu ringan sama dengan bagus, dan mereka lebih fokus ke kenyamanan untuk pemainnya menggunakan sepatu itu. Jadi ilangin dulu tuh sepatu makin ringan sama dengan makin bagus di mindset kalian, dan fokus kepada kenyamanan yang kalian rasakan saat bermain. Itu dia. Sepatu yang dipakai untuk bermain bola harus sesuai dengan posisi bermain kita. Kenyataannya salah, karena yang paling penting dari milih sepatu bola yaitu kenyamanan kita bermain guys. Percuma kita pakai sepatu khusus striker misalnya, kalau kita punya kaki lebar dan gak cocok untuk tipe kaki kita, ujung-ujungnya itu bakal cedera. Itu bakal bahaya banget buat kaki kalian, dan ya sayang aja uang kalian untuk beli sepatu yang salah. Gue rekomendasiin banget untuk fokus ke satu hal, yaitu kenyamanan kalian bermain. Jangan cuma beli sepatu dari yang katanya, tapi fokus ke apa yang kalian butuhkan dari kaki kalian guys. Misalnya kaki kalian lebar, ya cari sepatu yang cocok untuk kaki lebar. Kaki kalian slim, jangan beli sepatu kaki lebar. Jangan kemakan kalau salah, ini cocok untuk posisi striker, defender, midfielder, keeper, flank, pivot. Tapi fokus ke hal yang paling penting, yaitu nyamannya kalian bermain di saat memakai sepatu itu. Percuma kalian beli sepatu yang harganya 2 jutaan misalnya, ujung-ujungnya gak cocok buat kalian, ujung-ujungnya dijual lagi dengan harga lebih murah, kalian yang rugi. Jadi fokus aja ke kenyamanan kalian saat bermain menggunakan sepatu itu. Dan pastiin ketika kalian beli sepatu, fitting langsung guys, karena tipe-tipe sepatu beda banget ketika dipakai secara langsung. Jangan cuma lihat di online kalau bisa. Lalu ada mitos yang katanya kita harus setiap hari latihan agar semakin jago. Itu suatu konsep pemikiran yang salah guys. Kenapa? Emang kita akan semakin jago kalau misalnya kita latihan secara konsisten, tapi mereka melakukan suatu hal yang salah. Kenapa? Mereka lupa satu hal, yaitu istirahat. Kita sebagai manusia
layaknya sebuah mesin, kita butuh waktu untuk istirahat, untuk isi bensin ulang agar semakin kuat. Kalau misalnya kita latihan setiap hari terus-menerus tanpa istirahat, itu akan membahayakan tubuh kita, akan menjadi cedera, mental kita capek, itu jelas nggak bagus buat diri kita sendiri dan perkembangan diri kita ke depannya. Lalu ada mitos yang katanya nge-gym bisa buat gerakan kita lambat. Ini adalah mitos yang sangat salah. Kenyataannya enggak. Itu semua tergantung pada seberapa banyak massa otot dan jenis latihan yang kamu punya. Kalau misalnya kita lihat pada fakta, ada banyak pemain yang berotot dan juga ada pemain yang nggak berotot segede itu. Kalau misalnya kita lihat banyak pemain yang berotot, berarti gym itu nggak merugikan dong. Program yang dirancang dengan baik itu bisa meningkatkan kekuatan tubuh dan juga membuat kita punya kesehatan yang lebih baik secara keseluruhan. Komposisi badan yang seimbang adalah hal penting. Latihan beban yang tidak berfokus pada performa kita di lapangan dan cenderung hanya ke bentuk tubuh jelas nggak baik untuk kita sebagai pemain. Itu dia alasan kenapa banyak pemain hebat yang nggak terlalu punya otot yang sebesar itu, seperti contohnya Xavi, Iniesta, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, dan masih banyak lagi. Mereka nggak punya otot segede Cristiano Ronaldo atau Leon Goretzka, tapi mereka bisa bermain sebagus itu. Katanya nih, angkat beban untuk kita menjadi atlet sepak bola justru ngebuat kita nggak tambah tinggi. Emang iya? Kenyataannya kamu bisa aja nggak tambah tinggi karena gym, karena hasil dari latihan beban tanpa program yang jelas. Atlet sepak bola yang melakukan latihan beban dengan bentuk program latihan dan teknik yang tepat justru bisa mengembangkan persendian lebih kuat, meningkatkan stabilitas, meningkatkan kekuatan, tenaga, kecepatan, dan juga bisa lebih percaya diri dan lebih dominan di lapangan. Dan pada kenyataannya bermain sepak bola itu kita butuh upper body dan kaki yang kuat supaya kita nggak gampang jatuh ketika di body atau di tackle pemain lawan. Contohnya Messi walaupun nggak sebesar Cristiano Ronaldo, tapi dia punya upper body yang kuat, jadi dia nggak gampang jatuh guys. Jadi itulah guna kita nge-gym supaya kita bisa lebih stabil dan lebih kuat di lapangan. Lalu ada mitos yang katanya kita harus makan banyak sebelum kita latihan atau bermain bola. Ini adalah mitos yang salah, karena kalau misalnya kalian 3 jam sebelum kalian latihan, misalnya kalian makan nasi padang, mie ayam, dan lain sebagainya, even makanan sehat pun tapi porsinya banyak, ini akan membuat kalian sakit perutnya guys. Jadi alangkah baiknya jika kalian ingin makan sebelum bermain, misalnya jangka waktu 2 jam, sejam sebelum bermain, 3 jam, jangan makan yang terlalu berat guys. Usahain makan yang bergizi, tapi porsinya jangan terlalu banyak, kayak misalnya makan pisang, sereal mungkin jangan terlalu banyak, fit bar, dan masih banyak lagi. Intinya snack-snack yang punya protein tinggi tapi punya nutrisi yang bagus dan gak terlalu berat. Gue sering mendengar isu-isu ini, biasanya sering diomongin orang-orang tua, misalnya ayo makan dulu supaya seger atau supaya kuat, gini-gini, kayak gini-gini. Ujung-ujungnya ketika kalian main, karena gue pernah ngalamin ini sebelum gue main, gue makan banyak dan hasilnya gue sakit perut di bagian sini terutama. Entah beda-beda orang mungkin, tapi ini jelas gak bagus buat performa kalian di lapangan. Lalu ini adalah mitos yang sering banyak banget orang salah paham. Sepak bola emang butuh kekuatan dan stamina yang baik. Pergi keluar untuk jogging selama 20-30 menit katanya bisa membantu kita agar stamina kita bertambah. Di sepak bola nggak seperti itu. Karena sepak bola ini adalah olahraga yang dinamis. Kita nggak cuma lari dengan kecepatan yang statis, tapi kadang-kadang kita harus sprint panjang, sprint pendek, kita harus lari-lari jogging, dan bahkan kita berjalan. Intinya kita butuh untuk explosiveness yang lebih dibandingkan olahraga seperti maraton yang butuh speed yang konstan dan juga begitu-gitu aja. Jika kalian yang meningkatkan stamina kalian saat bermain bola, usahain latihan high interval training, karena interval ini ngajarin kita untuk bisa melatih stamina kita di sepak bola yang nggak cuma lari statis guys, tapi kita butuh latihan interval ini supaya kita bisa adaptasi ke permainan sepak bola kita latihan ini. Setelah itu mitos yang turun-menurun lahir di budaya Indonesia, yaitu kalau cedera kita harus langsung diurut. Ini jelas konsep yang salah karena berbahaya banget guys. Alangkah baiknya kalau misalnya kita habis cedera, alangkah baiknya kita cek dulu dan kita istirahatin dulu kaki kita. Kalau bisa dikasih es dulu, dan kalau bisa dibawa ke tempat profesional seperti fisioterapi. Karena kalau misalnya kadang-kadang kita pergi ke tukang urut, emang katanya mungkin ada yang bisa cepat sembuh, tapi dia nggak punya lisensi profesional dan nggak secara medis bisa ampuh untuk menyelesaikan masalah kalian. Gak sedikit kasus yang malpraktek kasusnya. Misalnya kita cedera, kita bawa ke tukang urut, akhirnya salah terapi dan hasilnya justru bakal cederanya makin parah. Usahain untuk pergi ke fisioterapi karena mereka akan memberikan treatment yang secara profesional dan sesuai dengan cedera yang kalian alami. Ingat, pergi ke fisio bukan ke tukang urut.
Itu dia semua mitos-mitos sepak bola yang orang-orang anggap benar tapi ternyata salah, yang udah dibagiin oleh detektif Zik McManaman. Kira-kira mitos apa yang menjadi pencerahan buat kalian tadinya kalian anggap benar tapi ternyata itu salah yang udah gue bagiin? Silahkan komen di bawah. Dan menurut kalian silahkan share ke gue mitos-mitos sepak bola apa yang gue belum tahu nih guys. Mitos-mitos apa yang orang-orang anggap benar tapi ternyata salah dan gue belum share di sini? Silahkan komen di bawah. Like jika menurut kalian konten yang gue bagiin ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk subscribe untuk terus berlangganan konten-konten terbaru dari Real Footy. Gue Zikri, peace love and takers, I'm out.